zoonosis dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respons yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Nah, siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang berikutnya, apa yang dimaksudkan dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Disosialisasikan adalah menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadinya wabah. Nah, kalau disimulasikan adalah menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Nah, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Evaluasi di sini dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Yang berikutnya, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Nah, pernyataan wabah zoonosis dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, kalau diumumkan oleh siapa? Nah, di sini diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Yang berikutnya, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Nah, siapakah otoritas veteriner dan jelaskan syarat, wewenang, serta seorang otoritas veteriner. Nah, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner itu di bidang kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Syarat dan wewenang otoritas veteriner itu terdiri atas pertama, otoritas veteriner nasional. Otoritas veteriner nasional sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 huruf A berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan nasional. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional itu sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sebagai berikut. Telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan, berwenang, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Yang berikutnya, otoritas veteriner kementerian. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 sebagai berikut. Telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi pertama, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan hewan. Yang berikutnya, otoritas veteriner provinsi. Otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah provinsi. Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 sebagai berikut. Telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi keseluruhan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Yang berikutnya, otoritas veteriner kabupaten atau kota. Otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan di wilayah kabupaten atau kota. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2. Telah ditetapkan oleh bupati atau wakil kota
sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi seburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Yang berikutnya, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Nah, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik itu dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Berikutnya, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar. Pemberantasannya itu dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang berikutnya, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus. Nah, pemberantasannya itu dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Yang berikutnya, contoh-contoh konkret partisipasi masyarakat dalam menanggulangan wabah zoonosis. Nah, di sini contoh konkretnya, setiap orang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Berikutnya, contoh, setiap orang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan atau manusia, wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain, kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Yang berikutnya, bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Nah, itu saja teman-teman